Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Dari berita soloraya.com, salah satu solusi yang diupayakan pemerintah bagi penanganan masalah tenaga honorer adalah pengangkatan sebagai ASN P3K, teman-teman ya. Solusinya seperti itu tapi teman-teman ya. Tapi tergantung dari kebijakan dari pemerintah, teman-teman ya. Pasalnya, pemerintah berencana melakukan penghapusan status tenaga honorer di instansi pemerintah dan hanya mengakui pegawai aparatur sipil negara atau ASN, P3K, dan PNS, teman-teman ya. Informasi saja teman-teman, memang untuk pegawai pemerintah nantinya akan ada hanya dua teman-teman ya, yaitu adalah P3K dan PNS. Nah, jadi untuk tenaga yang lain itu nantinya akan secara sistematis ya, secara bertahap nantinya akan dikurangi teman-teman ya. Nanti akan tergantung dari kebijakan dari Kemenpan RB teman-teman ya. Sampai saat ini memang belum ada penyelesaian, tapi sudah ada upaya-upaya yang nantinya akan mengarah ke solusi yang terbaik, teman-teman ya. Hal itulah yang membuat bahagia para tenaga honorer, yaitu apabila statusnya telah disahkan sebagai ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya tahun 2021, teman-teman ya. Tenaga honorer masa senang dan kelulusan sebagai P3K tahun anggaran 2021 juga karena akan menjamin kesejahteraan mereka di masa depan, teman-teman ya. Rasa bahagia itulah yang dirasakan juga oleh 211 tenaga honorer di Kabupaten Kupang, teman-teman ya, Nusa Tenggara Timur, karena para non-ASN tersebut telah lulus sebagai P3K tahun 2021, teman-teman ya. Jadi ini yang pertama kali P3K, teman-teman ya, pada tahun 2021, teman-teman ya. Nah, rasa bahagia juga diungkapkan oleh Bupati Kupang, Korinus Mas Neono, yang mengatakan tentang adanya 211 para guru honorer dan tenaga teknis di wilayahnya yang telah lulus P3K, teman-teman ya. Jadi selamat teman-teman ya. Nah, kemudian Korinus juga mengatakan bahwa kabar baik tentang kelulusan tersebut merupakan suatu hal yang positif karena para tenaga honorer tersebut nantinya akan mendapatkan penghasilan yang memadai, teman-teman ya. Artinya untuk peningkatan gaji dan lain sebagainya pasti akan ada kenaikan, teman-teman ya. Korinus juga tidak mengesampingkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang yang telah berupaya keras mewujudkan hal itu, teman-teman ya. Jadi semua stakeholder juga terus mendampingi ya untuk kelulusan P3K tahun 2021, teman-teman ya. Kemudian, Korinus menambahkan penjelasannya tentang pelaksanaan seleksi P3K yang dilakukan berdasarkan alokasi formasi yang ditetapkan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PNRB ya. Bupati Kupang tersebut juga menjelaskan tentang jumlah formasi yang didapatkan Pemkab Kupang pada rekrutmen P3K 2021 lalu. Ia mengatakan bahwa Pemkab Kupang mendapatkan formasi sebanyak 233 orang dengan rincian sebagai berikut, teman-teman ya. 1. P3K teknis dan kesehatan sebanyak 23 formasi. Kemudian yang kedua, P3K guru sebanyak 200 formasi yang terdiri dari 135 formasi guru SD dan 65 formasi guru SMP, teman-teman ya. Nah, itu. Hal itulah sesuai dengan surat yang dirilis oleh Kementerian PNRB, teman-teman ya, tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kupang ya. Diketahui ada 211 peserta yang telah dinyatakan lulus P3K. Terdapat 192 P3K guru dan 19 peserta yang lulus P3K non guru, teman-teman ya. Nah, kemudian mereka telah melewati proses seleksi serta telah mendapatkan penetapan dari Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dikutip berita soloraya.com dari Antara, teman-teman ya. Para peserta yang lulus tersebut juga telah menerima SK pengangkatan sebagai P3K diserahkan oleh Pemkab Kupang, teman-teman ya.
Jadi memang, untuk tahun 2021 sudah mendapatkan, SK dan lain sebagainya teman-teman ya. Selamat untuk teman-teman. Lanjut, ini ada sebuah informasi juga ya, Pemkot Ambon serahkan SK CPNS dan P3K teman-teman ya. Ambon ya, dari sumber antara.com, pemerintah kota Pemkot Ambon menyerahkan surat keputusan SK, pengangkatan CPNS dan surat perjanjian kerjasama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pendidikan dan kesehatan teman-teman ya. Sebanyak 643 PNS, CPNS, dan P3K menerima SK pengangkatan maupun surat perjanjian kerja kerjasama P3K selanjutnya akan mengabdi di Pemkot Ambon teman-teman ya. Sekali lagi selamat ya untuk teman-teman kita yang ada di Ambon yang menyampaikan apresiasi kepada para penerima SK, terutama kepada P3K atau pengabdian bagi masyarakat dan kota yang dilakukan selama ini. Mengingat bidang pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat teman-teman ya. Jadi memang benar sekali bidang pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar dari masyarakat teman-teman ya. Semoga tenaga P3K masih makin termotivasi teman-teman ya, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan karena kedua bidang ini sebagai pelayanan dasar yang nantinya menentukan masa depan masyarakat kota ini teman-teman ya. Sementara SK pengangkatan CPNS dan PNS diminta agar dapat menyesuaikan diri dengan status baru, mempelajari peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing teman-teman ya. Para CPNS dan PNS harus mengetahui tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Karena itu teruslah belajar dan jangan putus asa jika berbuat kesalahan teman-teman ya. Jadi memang harus selalu menyesuaikan diri dengan status baru teman-teman dan harus bekerja seoptimal mungkin teman-teman ya. Selain itu juga diserahkan SK kenaikan pangkat golongan 2, 3 maupun golongan 4 sebagai bentuk penghargaan dari negara kepada PNS yang dengan setia dan tulus melaksanakan tugas dan tanggung jawab teman-teman ya. Sementara kepada penerima SK pensiun, pihaknya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan dengan baik teman-teman ya. Masuk masa pensiun tidak berarti berhenti mengabdi, tetapi dapat menyampaikan hal-hal positif bagi masyarakat dan sebagai penyambung apa yang menjadi kebijakan Pemkot agar masyarakat mau berpartisipasi teman-teman ya. Untuk diketahui, penerima SKCPNS sebanyak 4 orang, yakni lulusan Sekolah Tinggi Penghubungan Darat, SKPNS 191 orang, 137 orang P3K Kesehatan, dan 311 orang P3K Kependidikan, teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, untuk Pemkot dan Pemkot yang lainnya yang sudah mendapatkan SK teman-teman dan sudah menjadi tenaga PNS maupun P3K teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.